Saudara-saudari, senasib sepenanggungan adalah hak manusia. Hak rakyat bangsa ini mendapatkan kesejahteraan hidup. Juga kita, kaum buruh, bertahun-tahun kita memeras keringat, melakukan kewajiban kita sebagai pekerja di pabrik ini. Tapi apa yang kita dapat? Upah yang tak layak, eksploitasi tenaga dan jam kerja. Namun, tidak ada jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Banyak teman kerja kita yang dilecehkan secara seksual, pemecatan sepihak. Tapi terlalu lama kita diam, terlalu lama kita dihantui oleh rasa takut ini. Kita harus bergerak melawan penindasan itu semua dengan tangan kita sendiri. Hanya dengan satu kata, lawan, hidup buruh, hidup buruh. Begitu semangatnya aku waktu itu. Aku seperti singa yang menggaul di antara ribuan penghuni hutan. Semua mata tertuju padaku. Mereka diam, entah karena isi orasiku atau karena kalimat-kalimat itu keluar dari mulut perempuan yang selama ini terkesan pendiam. Aku tak peduli. Yang pasti, waktu itu aku hanya menyuarakan apa yang kurasakan selama di pabrik itu. Mereka pun bertepuk tangan sesudah orasiku itu. 5 menit, ya 5 menit. Seperti penghargaan penonton atas sebuah pertunjukan teater yang memuaskan. Yel-yel yang aku berikan, mereka sambut dengan membuat gemak yang riuhnya mengalahkan derut mobil di jalan raya. Aku, Sunarti, sang orator. Bagi rekan kerjaku sesama operator, aku mungkin dianggap pahlawan karena telah mewakili mereka yang tak berani bicara. Mewakili mereka yang hanya bisa keluh kesah di belakang, yang bisanya coret-coret di dinding toilet dengan menggunakan spidol atau lipstik yang berisi umpatan-umpatan pada atasan. Misalnya, wahai manajer tampan, pergilah ke neraka. Begitulah jadinya kalau hidup ditekan tapi tidak dilampiaskan secara benar. Sejak demonstrasi itu, hidupku berubah. Aku semakin berani membela rekan-rekan kerjaku di depan atasan. Walau aku bukanlah pengurus serikat pekerja. Pernah salah satu temanku megiem. Dia mengadu padaku perihal dia dijatuhi SP1 karena tidak masuk kerja. Padahal dia sudah memberi alasan bahwa dia tidak masuk kerja karena menstruasi. Itu pun sudah disertai surat keterangan istirahat dari dokter. Tapi mereka tidak menerima alasan itu. Bahkan dia dituduh bahwa menstruasinya adalah rekayasa dia untuk tidak masuk kerja. Oh jelas aku marah. Kutinggalkan pekerjaanku, lantas kulabrak supervisor Redan itu. Apa betul ibu mengekspedien? Atas dasar apa? Bukankah dia sudah menyerahkan surat keterangan istirahat dari dokter? Dengan gayanya yang sok berkuasa, dia menjawab, kami tidak bisa menerima alasan itu. Kamu harus tahu, pabrik ini sedang banyak order dan kita dikejar target. Kau tahu berapa kerugian jika satu orang saja bolos kerja? Pelajaran katanya. Pelajaran yang mana dan siapa gurunya yang menjelaskan bahwa perempuan tidak boleh menstruasi kalau lagi banyak order? Aku pikir pelacur sekalipun akan istirahat dari melacurnya kalau lagi datang bulan. Lantas kukatakanlah perihal proses biologis menstruasi. Dan kujelaskan pula hubungan industrial antara buruh dan majikan. Oke, terima kasih. Cukup.